Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3 akan melakukan presentasi terkait tugas contoh kesetimbangan kimia dalam kehidupan. Adapun anggota dari kelompok 3 yaitu Karmila dengan NIM K1A020032, kemudian Mayutia Yusnitasari dengan NIM K1A020044, dan saya sendiri Mutia Nofisma dengan NIM K1A020050. Langsung saja, contoh kesetimbangan kimia dalam kehidupan. Yang pertama, pengaturan pH darah. Di dalam plasma darah terdapat larutan penyangga yang terdiri dari H2CO3 dan ion HCO3-. Campuran tersebut berfungsi menjaga pH darah tetap normal, yaitu 7,4. Perbandingan antara konsentrasi H2CO3 dan HCO3- dalam darah selalu konstan. Hal ini terjadi karena kesetimbangan laju produksi CO2 dan reaksi oksidasi dalam sel dengan laju hilangnya CO2 oleh pernapasan. Apabila darah bersifat basah, jumlah ion H+ akan berkurang karena diikat oleh ion OH- dari basah sehingga kesetimbangan bergeser ke arah kanan. Jika darah bersifat asam, maka jumlah ion H+ akan bertambah, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah kiri. Selanjutnya, yang kedua akan dijelaskan oleh rekan saya Mayutia Yusnitasari. Baik, saya akan melanjutkan contoh kesetimbangan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, siklus oksigen dalam tubuh. Oksigen dalam tubuh manusia diangkut dan diikat oleh hemoglobin dalam darah. Oksigen diangkut oleh darah ke paru-paru. Semakin lama jumlah oksigen dalam darah akan meningkat. Dalam paru-paru, kesetimbangan akan bergeser ke kanan. Kesetimbangan akan bergeser ke kiri jika oksigen berada dalam jaringan. Kesetimbangan ke kiri menghasilkan oksigen yang digunakan untuk proses pembakaran dalam sel, guna menghasilkan energi. Yang ketiga, proses fotosintesis. Proses fotosintesis pada tumbuhan hijau atau proses pernapasan atau respirasi pada hewan dan manusia merupakan reaksi kesetimbangan. Reaksi kesetimbangan ke kanan merupakan reaksi fotosintesis. Saat kesetimbangan bergeser ke kanan, jumlah oksigen akan meningkat. Oksigen ini akan digunakan oleh manusia dan hewan untuk proses respirasi. Saat kesetimbangan bergeser ke kiri, proses respirasi akan berlangsung cepat, menghasilkan gas CO2. Gas CO2 selanjutnya digunakan kembali oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis. Proses ini berlangsung terus-menerus, membentuk siklus sehingga di alam terjadi kesetimbangan antara gas O2 dan gas CO2. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, Karmila. 4. Pembuatan amonia atau NH3. Amonia merupakan gas tidak berwarna, mudah larut dalam air, berbau khas, dan merupakan senyawa nitrogen yang sangat penting. Amonia banyak digunakan sebagai pelarut, bahan peledak, obat-obatan, dan bahan dasar pupuk. Amonia dibuat dengan cara mereaksikan gas nitrogen dengan gas hidrogen. Proses pembuatan amonia pertama kali dilakukan oleh Fritz Haber dan Karl Barth. Oleh karena itu, proses pembuatan amonia dikenal dengan proses Haber-Barth. Dengan persamaan reaksi sebagai berikut. Na2 gas ditambah 3H2 gas menghasilkan 2 NH3 gas. Delta H sama dengan min 92 kJ. Reaksi kesetimbangan pada pembuatan amonia tersebut merupakan reaksi eksoterm. Oleh karena itu, kondisi
optimum yang harus dilakukan untuk memaksimalkan produksi sebagai berikut. A. Memperbesar konsentrasi reaktan. Penambahan konsentrasi gas Na2 dan H2 membuat kesetimbangan bergeser ke kanan, ke arah produk selanjutnya. Produk NH3 yang terbentuk segera diembunkan agar terpisah untuk menghindari terjadinya reaksi balik sehingga produk tidak berubah menjadi reaktan. B. Memperbesar tekanan. Pada reaksi kesetimbangan amonia, koefisien reaktan lebih besar daripada koefisien produk. Oleh karena itu, untuk memperbanyak produk, tekanan harus dinaikkan hingga 100 MVA. C. Menurunkan suhu. Persamaan reaksi kesetimbangan pembentukan amonia merupakan reaksi eksoterm karena melepaskan kalor. Penurunan suhu akan membuat kesetimbangan pergeseran ke arah eksoterm atau ke arah produk sehingga produk terbentuk. Namun, jika suhu dinaikkan terus-menerus, reaksi yang menuju ke kiri atau ke arah reaktan akan berlangsung lebih cepat. Suhu yang digunakan pada proses ini sebesar 500 derajat Celcius. Apabila suhu diturunkan, reaksi berjalan lambat. Sebaliknya, jika suhu dinaikkan, amonia NH3 yang terbentuk akan mudah terurai menjadi gas N2 dan H2. D. Mempertahankan katalis. Agar keadaan setimbang mudah tercapai pada reaksi kesetimbangan, ditambahkan katalis Fe dan K2O. Katalis ini akan mempercepat laju reaksi ke arah produk. Setelah kesetimbangan tercapai, peran katalis akan berakhir. Dalam industri, sumber gas N2 adalah udara, sedangkan sumber gas H2 adalah gas alam. Lima, konsep Le Chattel di kehidupan sehari-hari. Pada katalisator, seperti lintasan lari jarak pendek adalah 100 meter. Saat kamu berlari, mungkin membutuhkan waktu 3 menit untuk mencapai finish. Kurang dari 1 menit jarak finish tidak berubah, tetap 100 meter. Hanya kamu yang menjadi lebih cepat dengan penggunaan katalisator. Penambahan katalisator pada sistem mempercepat laju reaksi, namun sama sekali tidak merubah kesetimbangan lebih cepat tanpa menggeser kesetimbangan itu sendiri. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.